kata-kata yang cukup cocok dan sesuai untuk perdagangan hari ini, Bram. Karena kalau kita lihat dari perdagangan Senin kemarin, masih ada daya tahan, daya juangnya ya indeks harga saham gabungan. Setelah pekan lalu itu ada koreksi di hari Kamis dan Jumat, Seninnya menguat. Kemudian nih Selasa tertekan. Ya. Apakah imbas nanti ada hari kejepit nasional nih tanggal 18 kita libur gitu ya, sehingga ada hari libur bursa, banyak sekali investor yang menyempatkan waktu untuk tarik cash dulu untuk sementara waktu. Seperti apa nih, Bram? Ya, nanti kita update dulu ya Maria ya untuk pergerakannya jelang closing ini, karena memang closingnya saat ini sudah diperpanjang oleh bursa. Ya. Kita update yang mana IHSG saat ini memang dalam posisi terkoreksi 0,5%, kini berada di level 6.676 poin atau menjauhi level psikologisnya di 6.700. Memang kalau memang kita lihat berbagai pernyataan ataupun statement yang dilontarkan oleh berbagai analis, ini IHSG dalam rentang 6.500 sampai 6.900 Maria. Tidak menutup kemungkinan juga IHSG juga berpotensi untuk jatuh ke 6.500 secara teknikal. Walaupun memang IHSG kemarin juga sempat menguat karena sudah di posisi oversold-nya secara teknikal. Nah, kalau misalnya kita lihat secara nilai transaksinya atau turnover-nya, ini juga cenderung sepi, 6,4T begitu, yang mana kalau kita biasa lihat di hari-hari normalnya bahkan bisa mencapai puluhan T, bahkan sedang ramai-ramainya begitu ya Maria. Tapi saat ini hanya di jelang penutupan hanya 6,4T yang mampu dicetak oleh bursa. Bahkan kalau kita lihat juga risetnya ataupun datanya di tahun 2022 Januari hingga April 2022 ternyata Anda dibandingkan dengan Januari hingga April 2023 nilai turnover kita anjlok sebesar 30% Maria. Berarti memang sudah dilihat dari awal tahun ini juga perdagangan kita cenderung sepi karena investor juga masih banyak yang mengatakan dirinya masih wait and see untuk masuk ke pasar saham. Kalau kita amati juga secara sentimennya, ini banyak kekhawatiran yang timbulnya justru dari eksternal, bukan dari internal kita. Karena kalau dilihat kemarin saja rilis data neraca dagang kita juga masih cukup baik, bahkan surplus lebih dari 30 bulan beruntun atau tepatnya di 36 bulan beruntun neraca dagang kita masih surplus. Bahkan PDB kita juga digadang-gadang masih mampu sustain begitu ya di angka-angka yang tidak jauh, walaupun memang dunia sedang mengalami volatilitas yang tinggi. Iya, dan kalau kita lihat di deretan losers maupun gainer stocks ya, Anda bisa cek sendiri. Ini rata-rata memang juga faktor penggeraknya adalah isu-isu internal yang terjadi di dalam emiten itu begitu ya, sehingga banyak sekali apresiasi yang terjadi ataupun juga tekanan yang terjadi begitu ya. Catatlah mungkin Anda bisa cek begitu apa yang sedang terjadi dengan emiten ini, karena secara dominasi tidak terlalu banyak emiten-emiten besar gitu. Misalnya contohnya saja kalau di deretan gainer stock kita punya Rukun Raharja, nanti juga akan lebih detail kita jelaskan di dalam Fundamental Pundit. Juga ada Cuan di sini, emiten baru yang juga terapresiasinya di atas 12%. Okas juga naiknya di atas 34%. Sementara kalau di loser stocks kita ada Arsy Buana Travelindo atau Hatch ya, ini terkoreksi 9,69%. Kemudian ada Hasana Boga Sejahtera juga terkoreksi di atas 9%, dan ada Bank Syariah Indonesia, kita tahu ya ada sedikit informasi juga terkait itu 6,98%. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang menggerakkan pasar gitu untuk beberapa stok tertentu, karena kan menariknya melihatnya per stok ya. Betul. Karena tidak secara general dilepas ke pasar, ada juga yang masih diapresiasi oleh pasar. Nah kalau kita lihat dari sisi sentimennya nih Bram, apa yang menarik dari sisi global maupun juga domestik yang masih menjadi salah satu acuan lah dari investor nih Bram? Ya, saya akan menanggapi pernyataan Maria dulu yang tadi yang terkait memang melihatnya dari emiten, karena andai kita begitu ya sebagai trader ataupun investor ini kan memiliki karakteristik tersendiri untuk berinvestasi. Anda memang kalau memiliki karakteristik dari trader, pasar seperti ini yang justru dicari Maria. Volatilitas tinggi, yang mana juga bisa mencari cuan dari segi analisa yang dilakukan. Tapi kalau kita lihat dari sentimennya seperti yang saya katakan tadi di awal, di mana untuk sentimennya lebih mengarah pada sentimen eksternal. Kalau kita lihat dari sentimen di Amerika Serikat sendiri, ini juga pasar sedang menanti-nanti bagaimana hasil dari pertemuan Biden dan juga McCarthy selaku Ketua DPR Amerika Serikat untuk melihat apakah pagu dari utang Amerika Serikat, level utangnya ini bisa dinaikkan. Karena kalau tidak bisa dinaikkan ataupun nanti pembicaranya akan alot, ini juga bisa berpotensi berat juga bagi Amerika. Lihat dari waktunya 2 pekan ini yang mana juga ditunggu-tunggu bagaimana Amerika menyelesaikan untuk utang yang sudah jatuh tempo. Kalau kita perhatikan juga sebagaimana The Fed begitu ya, yang juga masih membayangi
pasar bukan hanya pasar tanah air saja, bahkan pasar di kawasan lainnya juga melihat secara fokus bagaimana kebijakan The Fed yang hingga saat ini ternyata masih kesulitan untuk menurunkan inflasi dari Amerika Serikat. Bahkan juga andai kita melihat pernyataan dari beberapa presiden regional The Fed di sana yang mana mengatakan untuk menekan inflasi hingga target The Fed di 2% ini butuh waktu 2 tahun, Maria. Nah, waktu inilah yang bisa dilihat oleh para pelaku pasar apakah memang untuk kebijakan selanjutnya, periode selanjutnya yang akan dilakukan oleh The Fed ini akan semakin hawkish atau seperti apa? Karena pertimbangannya juga banyak di sana. Ada data tenaga kerja Amerika Serikat yang justru penganggurannya berkurang, gajinya juga naik. Nah, ini justru bisa berbahaya bagi tekanan inflasi di sana yang mana inflasi juga akan lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya kita amati juga sentimen dari dalam negerinya, seperti yang saya katakan tadi, sedikit neraca dagang kita masih cukup baik, bahkan PDB kita juga bagus, daya beli kita juga dikatakan masih terjaga. Ini yang mana juga mungkin saja membuat investor dalam negeri juga masih berani untuk memasukkan secara retail begitu ya, dananya mereka bermain di pasar kita walaupun kondisinya sedang volatil. Semuanya masih tertuju di Amerika Serikat ya, dengan waktu 2 tahun, orientasi menuju 2% cukup berat ya untuk negara-negara lain juga. Apalagi sekarang masih ada di 4,9% untuk inflasi di Amerika Serikat. Dan berbicara mengenai DPR dan Federal Reserve yang nggak pernah kompak gitu, yang selalu tidak punya titik temu, ini agak cukup suatu momentum balik nih ketika mungkin The Fed mau sedikit menahan egonya untuk tidak lagi menaikkan tingkat suku bunga. Karena memang DPR di Amerika Serikat pun juga sudah mewanti-wanti bahwa ini akan terjadi. Di mana data-data terkait tenaga kerja dan juga data-data terkait mengenai gaji dari masyarakat Amerika Serikat yang kemudian menyesuaikan, itu pasti akan mendorong daya beli yang juga kembali lagi akan meningkatkan inflasi sebenarnya yang saat ini sedang dijaga. Belum lagi nanti ada hal-hal lain begitu ya terkait mengenai pagu hutang, dedolarisasi, PR-PR banyak sekali yang mungkin saja akan kembali mengganggu inflasi di Amerika Serikat sebagai salah satu hantu yang lagi dilawan ya sama Amerika Serikat menuju ke 2% ini. Kita doakan baik-baik saja dan lebih baik nanti titik temunya antara Biden dan juga McCarthy gitu ya, ada kesepakatan begitu ya di sana ya. Kita lanjut ke dalam negeri nih karena ada banyak nih yang mau disampaikan, termasuk ada BNI nih yang juga disorot nih. Seperti apa nih? Nah, kalau misalnya kita melihat secara sektoral yang mana juga melihat pergerakannya di hari ini menyumbang kontribusi yang cukup negatif dan lumayan besar begitu ya, karena memang kapitalisasinya tinggi, sektor perbankan big caps pada hari ini nampaknya juga harus bergerak tertatih. Bahkan untuk BNI pada saat ini saja kita perhatikan hampir 2% koreksinya, Maria. Dan andai kita lihat secara mingguannya pun sudah 4,38% koreksinya. Mengamati juga secara sektornya, di finansial memang agaknya para investor di finansial begitu masih mengamati juga tadi ada beberapa kegelisahan yang mana juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan krisis Bank Amerika Serikat, lalu The Fed juga masih berpotensi menaikkan suku bunga acuan. Bahkan potensi default dari utang Amerika Serikat ini juga masih membayangi begitu ya bagi para pelaku pasar yang ingin berinvestasi di perbankan big caps. Lalu andai kita mengamati juga potensi shutdown di Amerika Serikat juga cukup tinggi apabila memang dalam 2 pekan ke depan ini Amerika Serikat tidak menemukan jalan ataupun menemui jalan buntu untuk menyelesaikan utangnya yang sudah jatuh tempo. Kalau kita amati atau secara historikal begitu Maria, beberapa kepemimpinan yang lalu atau di kepemimpinan dari Presiden Donald Trump, ini Amerika Serikat juga ternyata pernah shutdown begitu ya 35 hari, yang mana juga merugikan banyak uang di sana yang harus merugi atau karena terjadinya shutdown. Apakah dengan kepemimpinan dari Biden ini, karena memang dari partainya saja untuk di DPR dan juga di pemerintahan di istana ini berbeda, akankah sealot pada zaman itu di zaman Donald Trump, ataukah Biden mampu lolos dari target utang yang mana pagu utang ini akan dinaikkan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan juga DPR. Kita berharap tidak sampai selama itu ya, karena bisa dibayangkan negara dengan perekonomian terbesar dan mitra dagang dari banyak negara lainnya kemudian melakukan shutdown pemerintahan di mana mungkin beberapa policy, ada beberapa kebijakan yang secara immediately tidak bisa diambil pada saat pemerintahan shutdown, agak merepotkan juga ya untuk beberapa hal yang harus diputuskan di masa shutdown. Jadi kita berharap sebenarnya kalaupun memang misalnya harus dilakukan begitu ya karena kepentingan
dalam negeri gitu ya, dan untuk kestabilan perekonomian ke depan bisa, tapi jangan sampai mungkin selama 35 hari ya. Sangat lama sekali, nggak tahu nanti reaksinya akan seperti apa untuk market kita nantinya. Sekali lagi untuk Anda, disclaimer on ya, kami sampaikan ini, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham atau portofolio saham yang cocok untuk Anda.